Assalamualaikum para pecinta spoiler dan trailer. Balik lagi sama gua Sang Analisa. Kalian semua pasti pernah mendengar tentang tumbal dalam sebuah pembangunan, baik itu bangun gedung, jembatan, atau yang lainnya. Dan di kesempatan kali ini Sang Analisa bakal ngebahas sebuah film tentang pembuatan terowongan yang mengorbankan banyak nyawa tak bersalah, bahkan satu negara kena imbasnya. Let's start now. Awal cerita dimulai oleh sebuah catatan jurnal dari Kolonel Leonard pada tanggal 17 Juni 1857. Di catatan itu tertulis sebuah peringatan tentang Bital dan kutukannya. Scan berganti ke masa sekarang. Sekelompok orang di desa Nilja sedang berkumpul di tempat yang gelap dan dikelilingi oleh patung-patung. Ternyata kelompok ini sedang menyembah Dewa Bital, dan ketua adat di kelompok itu yang kerap kita panggil Bibi mulai berkomunikasi dengan Bital. Dan tiba-tiba saja Bibi dirasuki oleh roh jahat. Tapi hanya sebentar saja, dan dia sudah sadar lagi. Setelah sadar, si Bibi berteriak, tutup terowongannya terus menerus. Di pagi hari terjadi sebuah kerusuhan. Para pekerja kontraksi dengan penduduk desa Nilja yang tetap menjaga agar terowongan itu tidak dibangun. Pembangunan terowongan ini adalah proyek besar-besaran seorang pria yang bernama Mudalvan. Dia ingin membangun terowongan ini untuk menyambung jalan kota ke kota lainnya. Lalu Mudalvan memanggil pasukan militer khusus bernama pasukan Bas yang dipimpin oleh Komandan Tiagi. Mudalvan bilang pada Komandan Tiagi bahwa penduduk Nilja adalah para teroris Naksal. Terjadilah bentrokan antara pasukan militer dan penduduk Nilja. Pasukan militer diketuai oleh Vikram Siroi. Vikram diiming-iming oleh Tiagi jika dapat menyelesaikan tugas ini, dia akan diangkat pangkatnya menjadi sejajar dengan Komandan Tiagi. Pemberontakan dapat diselesaikan dengan mudah tanpa ada perlawanan berat. Lekaslah pasukan Bas yang diketuai oleh Vikram menuju pintu terowongan. Tapi sesampainya Vikram dan pasukan di pintu terowongan, terlihat beberapa penduduk desa memegang senjata dengan dipimpin oleh si Bibi. Pasukan Bas pun mengambil posisi, dan Bibi pun terus memberitahukan jika terowongan dibuka tidak akan ada orang yang selamat. Di saat situasi genting, Mudalvan dan Tiagi menyuruh Vikram dan pasukan untuk menembak Bibi dan penduduk desa. Tapi Vikram terus menolak, dan akhirnya seorang bawahan Mudalvan yang bernama Bunu memencet sebuah tombol remote, lalu terjadilah ledakan di belakang pasukan Vikram. Setelah ledakan itu, pasukan Bas yang mengira sudah diserang menembaki Bibi dan penduduk desa dengan beringas. Tapi ada sepasang suami istri penduduk Nilja yang berhasil kabur. Sesaat setelah membunuh Bibi, Vikram tiba teringat dengan sesosok anak kecil. Belum diketahui siapa anak kecil itu sebenarnya. Hari pun berganti malam dan pintu terowongan sudah berhasil dibuka. Para pekerja konstruksi pun masuk ke dalam terowongan untuk memulai pekerjaannya. Tapi tidak lama para pekerja itu masuk, tiba-tiba satu orang pekerja konstruksi keluar dari terowongan dengan badan penuh luka dan darah. Kejadian itu membuat semua orang yang ada di situ sangat panik. Tapi Tiagi mengira bahwa ada sekelompok pemberontak yang menunggu di dalam terowongan. Tiagi pun memutuskan untuk meriksa dengan dikawal oleh 5 orang bawahannya. Baru saja Tiagi masuk, terdengar tembakan dari dalam terowongan. Dan keluarlah 2 prajurit dengan badan penuh luka. Prajurit itu bernama Chandram dan Tripati. Semua orang di luar makin panik, terutama Vikram, karena Tiagi tidak lekas keluar dari dalam terowongan. Vikram lalu cepat-cepat masuk ke dalam terowongan untuk menolong Tiagi ditemani oleh Hak. Mereka berdua menemukan Tiagi sudah tak berdaya terbaring di tanah. Tiagi menyuruh Vikram melihat ke atas. Saat senter diarahkan ke atas, terlihat banyak sosok seperti mayat menempel di dinding atas terowongan. Dan tiba-tiba mayat-mayat itu hidup dan mengejar mereka bertiga. Kaburlah mereka bertiga, bergegas untuk keluar. Tapi kaki Hak tertarik dan tergigit oleh makhluk itu.
Vikram dapat menyelamatkannya. Vikram, Tyagi, dan Hak dapat keluar hidup-hidup dari terowongan itu. Tapi penderitaan tak sampai di situ. Para makhluk tadi mengejar mereka semua terus-menerus, bahkan menembaki dengan peluru. Tibalah mereka semua di bangunan kuil tua tempat bibi suku Nilja tinggal. Tapi pintu terkunci rapat dan ternyata ada orang di dalam kuil itu. Mereka adalah sepasang suami istri yang berhasil kabur tadi. Vikram meminta tolong untuk dibukakan pintu itu. Tapi sepasang suami istri itu bilang jika ingin masuk tinggalkan orang yang terluka di luar kuil. Karena rasa solid Vikram terhadap teman-temannya, apalagi pada Tyagi, Vikram tak bisa melakukan itu. Karena situasi semakin parah, makhluk itu terus menembaki mereka. Bahkan istri dari Maldavan sudah sekarat, terkena banyak peluru dari para makhluk misterius itu. Akhirnya salah satu prajurit menembaki pintu itu sampai terbuka. Saat semua orang sedang menyelamatkan yang terluka, istri dari Mudalvan dibawa oleh pasangan suami istri itu, namanya adalah Punia dan Sarpan. Dan yang lebih mengherankan adalah bahwa peluru yang digunakan makhluk-makhluk itu adalah peluru kuno, dan yang menyadari itu adalah Akbar. Banyak juga kejadian aneh lainnya. Rambut Tyagi berubah menjadi putih. Yadav yang mengurus para mayat malahan tewas. Mayat Chandram dan Tripati menghilang. Lalu ada sebuah panggilan dari HT yang tidak diketahui itu dari siapa. Suara di HT itu mengatakan agar Vikram segera menyerahkan gadis itu padanya, dan gadis yang dimaksud adalah Sanvi, anak Madalvan. Vikram yang sudah tidak kuat merasakan keanehan yang ada di situ berencana untuk menemui Punia dan suaminya. Bertemulah mereka dan Punia menjelaskan semua keanehan yang terjadi. Bahwa teman-teman Vikram hilang bukan karena diculik, tapi mereka semua terinfeksi dan sudah menjadi bagian dari makhluk itu. Dan satu-satunya cara membunuh mereka yaitu dengan cara dibakar. Punia juga memberitahu pada Vikram mereka semua aman di kuil ini karena Punia sudah menebarkan kunyit, garam, dan abu di depan kuil. Para makhluk itu takut terhadap rempah-rempahan tadi. Vikram bergegas memberitahu teman-temannya, tapi malah Vikram ditertawakan dan ketua pemimpin pasukan digantikan oleh Ahluwalia. Scan berubah ke Madalvan. Dia mendapatkan sebuah buku jurnal dari Tyagi. The Journal of Lieutenant Colonel John P. Landon. Singkat cerita, semua orang yang selamat berkumpul. Bahkan ada Punia dan suaminya. Vikram tetap kekeh memberitahukan bahwa mereka terinfeksi, terutama si Hak. Lalu untuk membuktikan semua itu, Punia melemparkan serbuk kunyit ke wajah Hak dan membuat Hak beringasan seperti seekor hewan. Dan semua orang di situ pun terkejut, terutama si Akbar. Penderitaan Vikram CS tidak hanya sampai di situ saja. Tiba-tiba langit mengeluarkan suara geluduk dan turunlah hujan deras. Hujan itu memadamkan api yang membakar patung dan juga menghilangkan garis yang dibuat oleh Punia di luar kuil. Terdengarlah suara pukulan drum seperti perang. Salah satu makhluk itu memukul drum di depan kastil di bawah hujan deras. Dan tiba-tiba banyak pasukan makhluk itu datang satu persatu dan pasukan itu menyerbu kuil tempat Vikram CS berada. Sarpan, suami Punia, pun terkena cakaran dari makhluk itu. Scan berganti pada Tyagi yang sedang mengobrol dengan Madalvan. Tapi Madalvan ingin berbicara dengan orang yang ada di balik Tyagi. Keluarlah sesosok lelaki tua berpakaian rapi. Dia adalah Kolonel Landok. Kolonel dan Mudalvan membuat sebuah perjanjian bahwa Mudalvan meminta kekuatan pada kolonel dan jabatannya. Dengan syarat Mudalvan harus memberikan putrinya pada Kolonel Landok untuk dijadikan tumbal, agar kolonel dan pasukannya dapat terbebas dari terowongan itu. Tyagi yang dipengaruhi oleh Kolonel Landok mengobrol dengan Vikram. Tyagi menyuruh Vikram untuk membunuh Ahlu. Tapi Ahlu mendengar percakapan itu. Ahlu pun emosi dan mencekik Tyagi. Dan Ahlu bilang bahwa Tyagi bukanlah komandan yang baik. Dia sudah menerima suap sogokan yang besar dari Mudalvan untuk proyek terowongan itu. Tapi Vikram tidak percaya dan meminta sebuah bukti pada Ahlu. Ahlu lalu pergi menemui Mudalvan.
Ahlu mengatakan padanya perihal proyek dan Tiagi. Ahlu menyuruh Madalvan mengaku. Dan adegan itu terlihat oleh CCTV yang sedang disaksikan oleh Vikram. Tapi Mudalvan malah memberikan uang kepada Ahlu. Ahlu lalu menolaknya. Kemudian Mudalvan menebas leher Ahlu dengan sebuah golok yang ada di belakangnya. Dan Mudalvan membuka pintu belakang kuil. Masuklah pasukan Kolonel Lendok itu dan menyerang Ahlu dengan buas. Tapi pasukan itu tidak menyerang Madalvan karena Madalvan sudah mendapat kekuatan kolonel. Vikram yang melihat kejadian itu pun panik dan sangat menyesal tidak mempercayai Ahlu. Para pasukan Lendok menyerbu masuk ke dalam kuil, membuat Vikram CS terdesak. Vikram, Bunu, Tiagi, dan Sanvi terkurung di tempat Punia bersembunyi. Dan Akbar bersama Punia terjebak di dalam toilet. Vikram yang sudah kecewa dengan Tiagi memutuskan untuk berbicara dengan Kolonel Lendok. Mulailah mereka mengobrol. Lendok menghasut Vikram agar menjadi bawahannya dan meminta Vikram membawa Lendok di pundaknya karena Tiagi orang yang lemah dan tidak layak menurut Lendok. Hampir saja Vikram terpengaruh oleh omongan Lendok. Untungnya Bunu dan Sanvi cepat menyadarkan Vikram. Vikram yang semakin tak percaya Tiagi akhirnya menyekap dan mengikatnya. Tiba-tiba hati Vikram berbunyi dan itu dari Akbar. Akbar mendapatkan situasi yang genting. Pintu yang menahan para pasukan Lendok sudah hampir jebol. Bergegaslah Vikram yang dibantu oleh Banu membuat sebuah peluru meriam dan dar. Meriam itu menghancurkan para pasukan yang mengepung Vikram hancur berkeping-keping. Vikram langsung bergegas ke tempat Akbar dan Punia. Akhirnya mereka berlima berhasil bebas dari ancaman pasukan di dalam kuil. Dan mereka pun pergi keluar kuil karena masih banyak pasukan Lendok di luar kuil yang bergegas untuk menyerang. Saat di hutan mereka bertemu dengan Ahlu yang sudah menjadi pasukan Lendok. Karena Ahlu dan Vikram sudah membuat janji jika salah satu dari mereka ada yang terinfeksi, mereka berdua harus siap untuk membunuh salah satunya. वादा किया था फिर से शर्मिंदा करने वाला नहीं था इसे. Perjalanan pun berlanjut. Akhirnya mereka berlima sampai di sebuah gubuk tempat Punia menyimpan senjata dan bom. Tiba-tiba hati Vikram bunyi dan itu dari polisi patroli yang ingin menjemput pasukan Bas. Mulailah Vikram membuat strategi. Mereka mengisi sebuah boneka dengan bom karena Bital sangat menginginkan Sanvi. Dan mereka semua ingin mengakhiri semuanya di sini dengan menghancurkan terowongan itu. Akbar dan Punia bertugas menemui polisi patroli itu karena mereka butuh sebuah kendaraan untuk membawa mereka pergi. Lalu Vikram akan ke terowongan itu sendirian membawa bonekanya. Pergilah Akbar dan Punia. Mereka berhasil mendapatkan mobil itu, tapi kedua polisi tidak selamat. Dan Akbar bersama Punia terjebak di dalam mobil dengan dikerubuti oleh pasukan Lendok. Scan kembali kepada Vikram. Vikram yang dibantu oleh Bunu dan Sanvi menyiapkan boneka bom itu. Vikram menyuruh Bunu untuk mengambil beberapa kain. Tapi saat Bunu pergi mengambil kain, ia terbunuh oleh Tiagi. Ternyata Tiagi berhasil selamat dari peluru meriam tadi. Tiagi pun menemui Vikram. Tiagi yang sepenuhnya sudah dikuasai oleh Lendok menghasut dan mempengaruhi pikiran Vikram lagi. Kembali pada Akbar dan Punia, para pasukan Lendok yang mengepung mobil mereka secara misterius tiba-tiba pergi. Dan itu membuat Akbar dan Punia bingung. Mereka pun langsung tancap gas menuju tempat Vikram. Sampailah Akbar dan Punia, tapi di tempat itu hanya ada Tiagi saja dan boneka yang direncanakan masih ada di situ. Lalu Tiagi bunuh diri di depan Akbar dan Punia. Perasaan Akbar dan Punia makin tidak enak saja. Dan benar saja scan berganti di mana Vikram sedang menarik-narik Sanvi dengan paksa ke dalam terowongan. Tak disangka di dalam terowongan ternyata ada Mudalvan yang terkurung di sebuah kandang besi. Dan ternyata Mudalvan sudah dijebak oleh si Lendok. Vikram pun merebahkan tubuh Sanvi di atas altar tempat persembahan tumbal. Vikram mengeluarkan pisau. Tapi saat pisau ingin menyentuh leher Sanvi, Vikram selalu teringat oleh dosanya yang telah membunuh anak gadis yang tak berdosa. Vikram terus bertarung dengan batinnya dan juga dengan Lendok yang terus-menerus menghasutnya. Tapi Vikram berhasil menahan dirinya. Dia menusuk Lendok dengan pisau itu, lalu menembaki kolonel Lendok. Bersama dengan itu Akbar dan Punia sudah memasuki terowongan.
Tapi pasukan Lendok menjudutkan Vikram. Vikram sudah terpojok dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia menyuruh Sanvi untuk menekan sebuah remote yang dipegangnya. Itu adalah sebuah peletuk bom, dan bom itu dipegang oleh Mudalvan. Dengan hati yang sangat berat, Sanvi memencet tombol itu dan meledaklah ruangan altar itu. Akbar dan Punia memberhentikan mobil mereka karena jalan tertutup oleh puing-puing karena ledakan itu. Tiba-tiba terlihat sesosok keluar dari ledakan, dan ternyata dia adalah Sanvi. Mereka bertiga buru-buru pergi meninggalkan desa itu. Hari pun sudah pagi. Di perjalanan pulang, Akbar mencoba menghubungi orang-orang yang ada di kota, tapi malah dapat jawaban aneh-aneh. Sanvi pun membuka buku jurnal Lendok itu, dan di situ tertulis, kuil tak boleh dihancurkan dalam keadaan apapun. Kuil mengandung kekuatan liar vital. Jika tempat itu hancur, kutukan vital akan menyebar ke seluruh negeri. Catatan itu membuat mereka resah. Akbar menyuruh Sanvi untuk melihat berita di handphone. Dan benar saja, sebuah berita meliput tentang penyerangan dari berbagai sisi negeri. Dan yang menyerang orang-orang itu adalah pasukan armada besar dengan bendera Inggris berkibar-kibar. Dan tamat. Oke kawan, kalau kita lihat di ending, cerita ini menuju season kedua dari serial Vital ini bakal berfokus pada peperangan negara. Kita patut untuk menunggu nih ya enggak? Ya udah itu aja, oke? Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share juga. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.